Apakah suara saya jelas, Pak Ahmad? Coba dinyalakan dulu, Pak. Jelas ya, oke. Ya, kita rutin memberikan edukasi yang benar terhadap seluruh mitra-mitra kita ya, atau seluruh member-member Forsas di tim Kingdom ya, teman-teman ya. Jadi tim kita ini namanya tim Kingdom ya. Forsas itu ada 3 macam ya, teman-teman ya. Forsas yang Ethereum, yang kita di sini adalah mengumpulkan aset kripto secara gratis melalui Forsas. Mau tidak mau, sesi kita ini terbagi 2 ya. Sesi yang pertama, apa itu aset kripto, yaitu edukasi aset kripto ya, yang nanti akan dibawakan oleh seorang leader yang sangat luar biasa sekali. Posisi beliau ada di Pekanbaru Riau ya. Itu untuk sesi pertama. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tahu apa itu aset kripto ya, teman-teman ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja untuk putar dulu video ya, teman-teman ya. Jadi, video 5 menit ini adalah awal baru perubahan kehidupan Anda. Kita mulai ya, fokus 5 menit. Melek Era adalah satu rahasia sukses para konglomerat dunia. Mereka seperti bisa melihat apa yang akan menjadi tren di masa yang akan datang. Sebaliknya, 98% orang di dunia ini mengalami gagap era. Mereka seringkali terlambat menyadari sesuatu. Seringkali mereka hanya mendapatkan remah-remahnya saja. Bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Sungguh ironis. Contoh, saat era sumber daya alam, orang-orang yang melek era langsung bergerak cepat, berpikir dan bertindak bagaimana menguasai sumber daya alam. Ada yang langsung bertindak, bagaimana ya saya bisa menguasai tambang emas di sana? Ada yang bergerak cepat supaya bisa memiliki tambang batu bara di suatu tempat. Ada yang bermanuver untuk menguasai tanah-tanah di tempat yang akan menjadi tempat strategis. Tapi kebalikan dengan orang yang gagap era. Setelah era ini booming, mereka baru terpikir, iya ya, nanti kalau saya punya uang, saya beli tanah di sana. Setiap bulan saya nabung emas deh buat masa depan keluarga saya. Itulah yang terjadi. Orang gagap era akhirnya hanya memiliki 1 atau 2 petak tanah atau beberapa gram emas saja, atau banyak sekali yang berakhir tidak memiliki apa-apa di era sumber daya alam. Kenapa? Karena harganya sudah terlanjur tinggi. Para melek era sudah melihat hal ini dari awal, dan mereka bisa mengumpulkannya saat harganya masih murah alias belum booming. Para melek era inilah yang mendapatkan financial tipping point atau loncatan besar keuangan dalam hidup mereka. Begitu juga pada saat era industri datang. Para melek era sudah bertindak. Bagaimana industri-industri strategis bisa mereka kuasai? Saat gagap era masih berkutat di era sumber daya, mereka sudah menguasai era industri. Lihatlah zaman itu, kekayaan orang yang memiliki satu pabrik yang berhasil jauh lebih besar daripada para tuan tanah. Saat industri strategis sudah dikuasai para melek era, para gagap era baru terpikir, iya ya, sepertinya enak punya usaha sendiri ya. Lagi-lagi, para melek era mendapatkan lagi financial tipping point-nya. Awal tahun 90-an, era internet datang. Para melek era langsung berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan besar dari internet. Jeff Bezos dan Jack Ma terbayang toko online di atas internet di saat para gagap era belum terbayang apa itu internet. Dan lihatlah saat ini, industri-industri besar sudah dikuasai oleh internet. Saat mereka menjadi orang-orang kaya dunia, para gagap era baru terpikir, enak ya jualan online. Para melek era sudah mendapatkan financial tipping point-nya, para gagap era kembali mendapatkan remah-remahnya saja. Apakah Anda salah satu orang yang gagap era tersebut? Kapan saatnya Anda menjadi melek era? Apa yang membuat orang bisa menjadi melek era? Ada 3 hal. Pengetahuan, informasi, dan lingkungan yang mendukung. Tunjukkan bukti-bukti keberhasilan orang yang mendapatkan ratusan miliar rupiah dalam 4 tahun. Ya, Anda tidak salah dengar. Ratusan miliar rupiah dalam 4 tahun.
Inilah yang kami sebut sebagai lompatan besar keuangan karena melek era di era internet 2.0 ini. Satu kali saja dalam hidup Anda merasakan melek era, Anda akan mengalami financial tipping point atau lompatan besar finansial dalam sejarah kehidupan Anda. Jika dalam 4 tahun ke depan Anda memiliki kekayaan puluhan atau bahkan ratusan miliar, kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani? Kehidupan yang bebas uang, waktu, pikiran, atau hutang? Jalan-jalan ke tempat-tempat indah di dunia ini, beribadah dengan tenang, membantu orang lain lebih banyak, semuanya Anda yang putuskan. Ya, untuk mempersingkat waktu, ya saya persilakan untuk kepada seorang top leader yang sangat luar biasa sekali. Hampir setiap minggu beliau yang membawakan topik untuk edukasi kripto aset ya teman-teman ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tahu apa itu kripto aset. Karena di sini nanti kita mengumpulkan kripto aset ini secara gratis, bukan dengan trading, bukan dengan mining, tetapi dengan cara berkebun. Untuk itu, tidak berlama-lama lagi, saya akan persilakan kepada top leader kita dari Pekanbaru Riau, Bapak Ahmad. Silakan, Pak. Terima kasih kepada Pak Yopi. Pertama, kami mohon maaf ya, jika tadi suaranya naik turun, itu mungkin karena sekarang dalam keadaan hujan ya, jadi frekuensi yang sampai ke para mitra sekalian, khususnya komunitas Kingdom dan calon mitra itu tidak stabil ya, naik turun. Baik, izinkan kembali saya untuk menyampaikan tentang edukasi kripto aset, maka ini akan terus kita ulang-ulang karena betapa pentingnya edukasi kripto aset ini agar kita paham dan melek digital. Bahwasanya dunia sekarang sudah mengarah kepada kegiatan yang bersifat digital. Jadi dunia ada pada genggaman kita masing-masing. Pertama kita harus paham dulu para trader sekalian atau para mitra Forsagitron bahwa dunia berubah dengan sangat cepat. Kita tahu bahwa manusia bertahan di zaman batu dengan berburu. Kemudian di zaman agriculture, manusia bertahan hidup dengan bercocok tanam para trader. Selanjutnya zaman industri, manusia bertahan hidup. Pertama bagi mereka yang memiliki modal, itu mendirikan pabrik. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki modal menjadi pekerja di pabrik tersebut. Tujuannya hanya satu, yaitu agar bertahan hidup. Tetapi di era informasi, internet, dan big data ini, semua dapat dilakukan melalui gadget Anda atau HP kita masing-masing ya. Jadi cara kita bertahan hidup juga sudah berubah. Maka ini telah dimulai yang namanya industri 4.0. Ya, tanpa sadar ya, dari 1.0, 2.0, 3.0, sekarang 4.0. Pak Ahmad, apakah sudah hadir 5.0? Sudah hadir. Tetapi tetap kita harus melek digital dulu industri 4.0-nya. Maka pertanyaannya, maukah kita berubah atau kita punah atau menjadi penonton saja? Maka perubahan itu sangat cepat. Dengan cepatnya perubahan itu kita juga harus bisa beradaptasi seperti binatang bunglon. Perubahan-perubahan dunia tadi mengubah cara manusia bertransaksi para trader. Pertama, manusia bertransaksi dengan cara barter ya, barang dengan barang. Selanjutnya, manusia bertransaksi sudah menggunakan uang fiat atau uang nyata, yaitu ketika kita membutuhkan sesuatu kita datang ke kedai terdekat ya. Tetapi di zaman era digital ini, ketika kita membutuhkan sesuatu kita cukup memesannya dari tempat kita berada. Maka bermunculanlah yang namanya industri 4.0 ya. Selama ini kita tahunya hanya beli-beli, OLX, Bukalapak. Ternyata semua ini adalah industri 4.0. Pak Ahmad, apakah nanti akan lahir industri 5.0? Jelas, sudah pasti ya. Maka pertanyaannya adalah, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Artinya apa? Jika bisnis kita tidak ada pada internet, maka yakinlah bisnis kita akan punah.
Maka kita sudah menyaksikan betapa banyak bisnis-bisnis yang bertumbangan ketika tidak menggunakan digital. Dan itu berada di sekitar kita. Selanjutnya saya akan memperkenalkan yang namanya teknologi 4.0, yaitu blockchain. Ia adalah database terdistribusi yang menyimpan informasi dalam bentuk transaksi dalam blok yang ada di berbagai komputer di seluruh dunia secara bersamaan melalui jaringan internet. Ia terkunci di seluruh internet, di seluruh jaringan internet, di seluruh dunia. Dan ini adalah gambarnya. Ini adalah teknologi 4.0. Pak Ahmad, apakah sudah lahir teknologi 5.0? Sudah, para troners sekalian. Nama teknologinya HaloChat, ya. Tetapi kita melek ini dulu. Maka teknologi yang luar biasa ini dipergunakan oleh bank negara kita, yaitu Bank BNI dan bank-bank swasta lainnya, ya. Contohnya seperti Permata Bank. Selanjutnya saya akan memperkenalkan industri 4.0 digital asset. Nah, karena zamannya sudah digital. Maka apakah digital asset itu? Pertama, digital asset itu, ya, sebelumnya, mengapa kita harus memahami digital asset? Karena kita sudah memasuki yang namanya era cryptocurrency, yaitu evolusi dan revolusi. Jadi kita berubah dengan sangat cepat dan total. Tidak ada kata tidak. Maka sebelumnya kita pahami dulu apa itu aset dari zaman dulu hingga modern. Pertama, manusia mengenal aset itu hanyalah tanah. Kemudian manusia mengenal aset itu hanyalah rumah. Kemudian emas, saham. Tetapi di era digital ini, semua aset-aset tadi terbantahkan dengan satu aset yang fenomenal. Namanya kripto aset. Apa itu kripto aset? Pertama, dialah aset digital menggunakan kriptografi sebagai keamanannya, dan ini sungguh sangat aman sekali para troners, ya. Aset digital yang tidak tersentralisasi, tidak ada yang mengatakan ini punya dia. Kemudian aset digital yang bisa dibawa kemanapun bergantung pada internet. Transaksi dilihat melalui public ledger bernama blockchain. Dan hebatnya lagi, transaksi peer-to-peer. Karena dia menggunakan sistem blockchain dan tidak ada yang mengakui sebagai punya dia atau perusahaan tertentu, maka transaksi ini bisa langsung antara satu orang dengan orang lainnya. Artinya di sini tidak ada istilahnya potongan 100%. Maka ini adalah 10 cryptocurrency yang disarankan untuk kita memilikinya. Tetap pertama itu adalah Bitcoin, para troners, ya. Kalau ditanya pada hari ini dia sudah di angka sekitar 600 juta per satu Bitcoinnya, ya. Kemudian Ethereum ini juga di angka sekitar 50 juta per satu Ethereumnya. Dan inilah yang sekarang sedang heboh, ya, ketika kita melihat pemberitaan NFT, yaitu Gojali, yang dibeli fotonya dengan harga Ethereum, ya, sehingga Gojali itu menjadi kaya raya, yaitu sekitar 2M, ya. Maka kita jangan mau kalah. Di tahun ini, tahun 2022, Tron itu adalah aset incaran kita karena harganya sangat sesuai dengan kantong kita. Maka selanjutnya saya memperkenalkan Bitcoin, Ethereum, dan Tron. Ini lambangnya. Pertama saya akan memperkenalkan dulu Bitcoin karena ini adalah aset digital yang kontroversial para trader sekalian, ya. Dimulai pada tahun 2009, Bitcoin dikembangkan oleh pemrogram yang menamai dirinya Satoshi Nakamoto. Jelas ini orang Jepang, ya, para trader. Selanjutnya pada tahun 2010, harga per satu Bitcoinnya yaitu Rp1.000, ya. Tetapi dalam masa waktu 7 tahun, harga per satu Bitcoinnya sudah mencapai 200 juta. Ini sungguh luar biasa sekali, ya, para traders, ya. Kemudian pada tahun 2017, diperkirakan sudah ada 17 juta Bitcoin yang beredar di seluruh dunia, para traders. Kemudian tahun 2018, Bank Indonesia berencana melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran. Mengapa? Karena para turis yang datang ke Bali mereka bawa Bitcoin, ya.
dan menjadikan sebagai alat transaksi ini sungguh tidak dibenarkan. Karena alat transaksi yang dibenarkan di negara kita itu adalah rupiah. Tetapi ingat para teman-teman sekalian, Bitcoin, Tron tidak dilarang sebagai aset yang baik untuk kita miliki. Kemudian di tahun 21-24 diperkirakan jumlah Bitcoin yang beredar itu mencapai titik puncaknya, yaitu berjumlah 21 juta Bitcoin. Kalau ditanya, Pak Ahmad, ketika itu berapa harga per satu Bitcoinnya? Itu seharga dengan sebuah Lamborghini. Wow, luar biasa para teman-teman sekalian. Selanjutnya saya akan memperkenalkan Ethereum, yaitu platform software open source yang dasarnya adalah teknologi blockchain ya, yang memungkinkan para developer atau pengembang membangun dan menyebarkan aplikasi desentralisasi seperti smart contract. Maka di masa Ethereum inilah dikenal yang namanya smart contract. Kalau ditanya siapakah yang memperakarsanya, dia adalah Vitalik Buterin. Ini perhitungannya kenapa Ethereum sangat disarankan untuk dimiliki, karena harganya juga yang fenomenal. Dan hebatnya lagi di masa pandemi, aset kripto Ethereum ini harganya melonjak hampir 200% para teman-teman sekalian. Jadi ternyata di zaman pandemi ada peluang yang hebat, yang luar biasa. Ethereum dan Bitcoin tersebut itu digunakan sebagai alat transaksi oleh perusahaan-perusahaan besar para teman-teman sekalian. Dan kabar baiknya lagi, Tron telah menjadi incaran perusahaan-perusahaan besar tersebut. Ini adalah Tron. Ini grafiknya. Kalau ditanya Tron, itu harga terendahnya pernah di harga Rp16 per satu Tron para teman-teman sekalian, yaitu di tahun 2017. Ya. Kemudian suplai totalnya itu di angka 100 miliar Tron, ya. Peredaran suplainya sudah mencapai 71 miliar, ya. Ini data pada tahun 2020. Dan saya yakini di tahun 2022 ini itu peredaran suplainya sudah mencapai di angka 90 miliar, artinya sekitar 10 miliar lagi yang belum beredar atau belum diserap pasar, ya. Kalau ditanya siapakah yang menciptakan Tron ini, maka dia adalah seorang anak muda yang luar biasa bernama Justin Sun. Ini dia aset kita, yaitu Tron. Kita bisa membelinya di Indodax, toko kripto, dan lain sebagainya. Untuk memiliki aset kripto Tron ini sebenarnya banyak cara para teman sekalian. Bisa dengan trading, bisa dengan mining. Tetapi pada komunitas Forsage Tron ini kita akan memilikinya dengan cara gratis modal sekali saja, yaitu berkebun kripto aset dengan mengikuti program Forsage. Bagaimana caranya? Pertama, kita investasi uang. Hebatnya lagi uang di sini hanya sekali para teman sekalian untuk kita membeli bibitnya, ya. Kemudian investasikan waktu, hadir di Zoom meeting, hadirkan calon mitra kita, ya. Kemudian investasikan pikiran. Selamat membangun aset, selamat berkebun Tron. Saya kembalikan kepada Pak Yopi di studio 1. Luar biasa ya, kita beri aplaus yang meriah buat top leader kita dari Pekanbaru Riau ya. Itu tadi edukasi kripto aset atau sesi yang pertama kita teman-teman ya. Karena bagaimanapun kita harus tahu apa itu yang dinamakan kripto aset ya. Bagaimanapun produk kita nanti adalah Tron ya, Tron itu kripto aset ya, aset kripto seperti itu teman-teman ya. Jadi Forsage dan Tron ini dua hal yang berbeda. Forsage adalah jaringan tempat kita berkebun aset, Tron adalah produk kita ya, produk kita seperti itu, alat transaksi kita teman-teman ya. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi saya akan perlihatkan kepada teman-teman sebuah video di sini, di mana kita di sini kita adalah sebagai seorang pengusaha, bukan pedagang ya. Di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman apa perbedaan antara pedagang dan pengusaha ya teman-teman ya. Jadi kita di sini sebagai pengusaha.
Luar biasa, nanti akan saya perlihatkan, akan saya kasih kesempatan untuk bicara di sini di akhir acara kita ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan langsung saja ke topik intinya malam hari ini, yaitu Porsas ya teman-teman ya. Saya langsung saja ke topik intinya. Oke, saya ucapkan selamat datang di Zoom Meeting Rabu 19 Januari 2022 bersama tim Kingdom. Tim kita namanya tim Kingdom ya teman-teman ya. Nah, siap sukses ya, siap sukses di Porsastron bersama tim Kingdom di tahun 2022. Kita sudah melewati ini tahun ketiga ya, walaupun baru 2 tahun, tetapi ini sudah memasuki tahun ketiga ya Porsastron ini ya. Jadi saya di sini September 2020 ya, 2020 September saya bergabung ya ketika Tron baru diluncurkan di Indonesia ini ya. Kemudian 2021 dan sekarang sudah memasuki tahun ketiga ya. Di sini kabar baiknya lagi teman-teman, di sini bukan seperti di multi level, bukan ya. Tidak penting adu duluan, tidak penting ya. Karena di sini beda sekali, bisnisnya sangat unik sekali teman-teman ya. Jadi ada 3 cara. Di sini kita mengumpulkan Tron ya, mengumpulkan aset kripto seperti yang tadi Pak Ahmad katakan di awal ya. Aset kripto itu diluncurkan pertama kali dipelopori oleh yang namanya Bitcoin. Bitcoin pada tahun 2009 kemarin ya, 2009 diprakarsai oleh yang namanya Satoshi Nakamoto dari Jepang ya. Pada saat itu harganya cuma Rp1.000 teman-teman. Bayangkan ya, kalau kita tahu hari ini naik hampir 700 juta, pasti pada saat itu kita sudah borong ya, borong Bitcoin minimal 100 koin lah, 100.000 ya pada saat itu. Kalau jual 100 koin, satu koinnya hampir 700 juta, waduh berapa puluh miliar itu, ratusan, banyak lah ya pokoknya. Kalau menghitung saya, waduh, saya kalau duit itu cepat sekali itu ya, seperti itu. Jadi kebayang nggak kalau pada saat itu kita beli 100 koin di harga cuma 1.000, hari ini harganya hampir 700 juta ya, 600 juta berapa ya, bahkan pernah menyentuh hampir 1 miliar hampir setahun yang lalu ya, hampir 1 miliar untuk satu Bitcoinnya ya teman-teman. Nah, kalau kita mengumpulkan Bitcoin saat ini udah telat, udah kemahalan teman-teman ya. Tetapi kabar baiknya lagi, ada aset kripto yang namanya Tron, masih sangat murah sekali, masih sangat terjangkau ya. Teman-teman, aset kripto itu banyak sekali, ribuan jenisnya teman-teman. Tetapi hati-hati, jangan sembarangan pilih aset kripto ya. Pilih yang 10 besar ya. 10 besar yang ada di Indodax tentunya, dan ada di market di seluruh dunia tentunya ya. Yang 10 besar saja yang kita pilih ya. Tron termasuk 10 besar ya. Nah, siap sukses bersama Porsastron di tahun 2022 ya. Di sini saya kutip kalimat seperti ini. Seorang pemenang selalu menyelesaikan setiap pertandingannya sampai pada garis finish. Luar biasa nggak ini? Ini jadi artinya apa? Begitu kita join, pilihannya cuma satu. Join, sukses atau tidak sama sekali. Itu yang saya pikirkan pada saat saya join. Saya pikir kalau saya join harus sukses. Sukses itu bukan mudah-mudahan, sukses itu harus. Itu teman-teman ya. Atau tidak sama sekali ya. Jadi jangan coba-coba. Bisnis jangan coba-coba. Sukses jangan coba-coba ya teman-teman ya. Nah, bersama tim Kingdom Rabu 19 Januari 2022, bagaimana cara mendapatkan miliaran hanya dengan modal sekitar 260 Tron saja, teman-teman. Teman-teman, ada 3 cara untuk mendapatkan aset kripto ya. Pertama, teman-teman boleh kok beli ya. Saya sampai hari ini masih suka beli juga ya teman-temannya, masih suka beli juga. Kemudian 1 jam kemudian dia naik nih, jual boleh ya. Itu namanya trading. Cara yang pertama dengan cara trading. Trading kita membeli di saat murah, jual di saat mahal. Selisihnya atau balance itu keuntungan kita. Begitu turun lagi, kita beli lagi, naik lagi, jual lagi. Itu trading. Nah ya,
Trading kalau modalnya 1 juta atau 500.000 atau 100.000 itu nggak bisa diandalkan teman-teman ya. Nah itu trading boleh. Biasanya trading itu modalnya besar ya. Kalau mau buat jadikan pegangan ya. Bahkan orang trading itu bisa sampai miliaran. Kita lihat di Indodax ya, market di Indodax itu ada yang sekali belinya sampai 500 juta ya seperti itu. Tetapi kita bukan trading teman-teman ya. Cara yang kedua adalah dengan cara mining. Mining itu kita menambang itu beli alatnya, bukan dengan 1% per hari, 2% per hari, itu bukan mining, itu money game, teman-teman ya. Hati-hati dengan penawaran seperti itu. Mining yang benar adalah kita membeli alatnya. Alatnya itu mahal sekali, bisa cari di Google ya. Alatnya itu bisa sampai ratusan juta, bahkan bisa sampai miliaran ya. Itu adalah alat mining ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, kabar baiknya kita bukan trading, kita bukan mining, tetapi kita adalah mengumpulkan aset kripto secara gratis melalui Porsas, teman-teman ya. Porsas itu adalah sarana kita untuk mengumpulkan aset kripto kita, yakni dalam hal ini Tron ya, secara gratis. Pilih yang beli apa pilih yang gratis? Seperti itu pertanyaannya. Saya pilih yang gratis ya, seperti itu teman-teman. Bisnis kita namanya Porsas. Hasilnya besar. Modalnya sangat kecil sekali, sangat aman, sangat mudah dikerjakan oleh siapa saja. Apapun latar belakang teman-teman, background pendidikan, ekonomi, kaya atau miskin, semuanya punya potensi yang sama untuk sukses di sini, teman-teman. Jangan berkecil hati. Karena di sini ya, ini bisnis benar-benar baru buat kita semua. Jadi jangan pernah bandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Oh, Yopi pintar ngomong ya. Tidak seperti itu, teman-teman. Bisa karena biasa ya, teman-temannya. Tidak ada ilmu dibawa sejak lahir ya. Seperti itu teman-teman. Start bulan Februari di tahun 2020 sebagai bisnis network di seluruh dunia ya. Jadi ini bukan skala lokal ya. Jadi ini bukan skala yang pinggiran, bukan seperti itu, tetapi ini kelas dunia. Ada di seluruh negara ada ini Porsas ya. Kesempatan untuk pionir-pionir Indonesia, Anda dan saya mempunyai kesempatan yang sama ya. Di bawah sini adalah web resmi kita porsas.io ya. Kalau bukan porsas.io, hati-hati ya. Porsas yang asli itu porsas.io ya. Bahkan sejak Porsas diluncurkan itu sudah ada 29 yang memalsukan Porsas, teman-teman ya. Seperti itu. Ada yang namanya Porsagetron ya, seperti itu. Ya mirip-mirip penampilannya, cara kerjanya juga sama, tetapi tujuan mereka memalsukannya itu pasti ada yang tidak baik. Kenyataannya benar dan sudah berguguran. Nah, ya. Yang asli anti scam seperti itu. Apa itu anti scam? Anti tutup, anti bangkrut, sampai ratusan tahun pun tetap ada. Di dalam Porsas ini teman-teman tidak hanya berbicara uang dan uang saja ya. Jadi bisnis ini jangan tujuannya uang ya. Tujuannya adalah kita membantu orang dulu, sukseskan orang lain dulu, baru kita bisa sukses ya teman-teman ya. Jangan pernah kita berpikir, oh kalau saya ngajak Pak Ahmad saya dapat nih duitnya. Jangan pernah berpikir begitu ya. Tetapi ketika kita mengajak orang, kita detik itu juga kita harus mensukseskan orang yang kita ajak teman-teman ya. Banyak sekali nilai-nilai Porsas atau yang disebut dengan Porsas ya. Tanpa bisnis ini saya tidak kenal teman-teman semuanya. Jadi kita bertemu banyak sekali keluarga-keluarga baru kita, bukan hanya sebatas di Indonesia saja, hampir di berbagai negara kita bisa punya saudara ya. Saya malam hari ini banyak sekali ya, saya confuse ya, banyak sekali teman-teman ya, saudara-saudara saya di tim Kingdom ini sudah lebih dari 3.600 lebih, hampir 3.700 member Porsas dari tim kita ya teman-teman ya. Ada falsafah, gotong royong, kepercayaan dan kewajaran, wujudkan mimpimu menjadi nyata, dan kita punya tujuan komunitas teman-teman ya. Teknologi baru ya. Jadi buat teman-teman yang tidak paham apa itu blockchain, apa itu Bitcoin, Tron dan lain-lain, jangan khawatir ya teman-teman ya. Karena bisnis ini kita semuanya baru ya. Ini juga termasuk baru buat saya, tetapi bisa karena biasa. Sesuatu yang kita lakukan terus-menerus pasti menjadi sebuah habit ya, menjadi sebuah kebiasaan, dan lama-lama pasti bisa ya. Di sini ada transformasi keuangan global, kebebasan kripto atau crypto freedom, akademi internasional. Nanti kita juga pun bisa bergabung di akademi internasional bersama ownernya di grup Telegram ya teman-teman ya. Pertumbuhan komunitas, amal, dan jadilah dirimu sendiri.
Porsas ini bukan investasi, teman-teman. Masih ada sampai hari ini yang bertanya, Pak Yopi, kalau saya join 10 juta, 20 juta, 1 miliar, satu hari saya dapat berapa ya Pak Yopi? Tidak dapat. Kalaupun dapat, itu bukan hasil investasi, teman-teman. Itu limpahan ya. Jadi kita di sini banyak ya yang join terus belum ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat bonus. Itu bukan hasil investasi 1%, 2% per hari, bukan. Ya, justru yang join besar-besaran di sini tidak diterima, teman-teman. Ya, ada kasus kemarin ya, yang joinnya sampai 10 slot, dimarahin sama leadernya, langsung dikeluarkan dari grup karena tidak ada komunikasi, langsung tiba-tiba dia masuk 10 slot ya. Karena kenapa? Kalau di bawahnya masuk besar-besaran, yang di atasnya mati. Harus besar-besaran juga. Ya kalau dia punya uang, kalau dia nggak punya uang, kasihan. Akunnya jadi mati seperti itu. Jadi ini bukan investasi. Di sini bukan join besar-besaran ya. Mulailah dari yang kita bisa ya, mulai 1 slot, 3 slot ya, seperti itu. Jangan sampai mau 10 slot, tidak seperti itu, teman-teman ya. Karena ini bukan investasi yang 1% per hari, 2% per hari, 3 bulan lagi biasanya bisnis semacam itu tutup, hilang, kabur ya. Yang dikejar-kejar kita loh ya. Jadi hati-hati. Tidak ada bisnis yang semacam itu. Tidak ada yang namanya makan siang gratis, tidak ada yang namanya D4 duduk diam dapat duit, tidak ada yang seperti itu loh, teman-teman ya. Hati-hati. Dari dulu sampai hari ini, semua bisnis yang menawarkan duduk diam dapat duit itu hilang ya. Tinggal apa? Tinggal kita yang dikejar-kejar oleh member kita ya, seperti itu. Jadi kuncinya kalau mau sukses di dalam sebuah bisnis, pahami sistem, masuk ke dalam sistem, dari mana bonusnya berasal, dari mana dia bayar kita, itu kita harus tahu. Jangan modal percaya sama, saya modal percaya saja sama Pak Yopi. Jangan, itu musyrik, itu memangnya saya Tuhan? Tidak seperti itu. Jadi jangan modal percaya. Kita sendiri harus paham, teman-teman ya, dari mana bonus itu berasal, dari mana uang itu berasal. Jadi kita harus paham. Bukan MLM, bukan piramida, dan bukan ponzi ya. Jadi tidak sama dengan MLM. MLM kita rekrut orang panjang ke bawah, di bawah pasti menguntungkan kita. Di sini tidak seperti itu ya. Jadi di sini tidak ada istilahnya adu cepat-cepatan, adu banyak-banyakan member, tidak seperti itu, teman-teman. Karena metrik kita terputus di 2 level, di level 2 ya. Apa maksudnya nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Jadi ini bukan MLM, bukan piramida juga, bukan ponzi ya. Jadi di bawah bukan menguntungkan di atas, teman-teman ya. Jadi hati-hati, camkan itu, di bawah bukan menguntungkan di atas. Porsas bukan money game, bukan high investment program ya, bukan seperti itu, teman-teman ya. Bukan yang ROI atau return of investment yang seperti yang saya katakan tadi, 1% per hari, 2% per hari, 1 bulan, 2 bulan lagi hilang, kabur ownernya. Kita yang dikejar-kejar siapa? Dikejar-kejar member. Siap-siap kita dikejar-kejar member kalau yang seperti itu. Jadi berhentilah ikut yang bisnis yang semacam itu, too good to be true ya, terlalu indah untuk menjadi kenyataan ya, seperti itu. Jadi tidak ada bisnis semacam itu, teman-teman. Bisnis itu harus yang masuk logika. Bukan trading juga seperti yang tadi saya katakan, bukan mining, bukan ICO cryptocurrency atau initial coin offering, bukan ya. Kita adalah, Porsas adalah decentralized network metric project, atau dalam bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Jejaring untuk menciptakan penghasilan bersama. Bagi Anda yang sama sekali tidak mengerti apa itu cryptocurrency, Bitcoin, blockchain, dan lain-lain, jangan khawatir, teman-teman. Bisnis ini sangat mudah dan Anda tidak harus mengerti apa itu cryptocurrency. Sejalan dengan waktu, kita semua pasti bisa. Bisa karena biasa ya. Jadi kuncinya bisnis ini, rajin-rajin kita ikut Zoom meeting. Rajin-rajin kita belajar ya. Karena kunci sukses di bisnis ini adalah cepat-cepat kita menguasai informasi. Karena kenapa? Nanti kita yang menyampaikan kepada calon mitra kita. Ya. Jadi kita yang menyampaikan kepada calon mitra kita. Minimal duplikasi ke 3 orang, potensi 9 miliar. Di sini duplikasi 3, potensi 9 miliar dalam 1 tahun. Mau ya 9 miliar ya? Kalau mau, jangan keluar masuk. Ikuti sampai tuntas. Porsas sangat aman, ya, tidak akan scam,
tidak akan bangkrut, dan tidak akan tutup. Loh, kok bisa seperti itu ya Pak Yopi? Inilah yang membuat saya mau ya bergabung ke sini. Kenapa dia tidak bisa bangkrut, tidak akan tutup, dan anti scam? Karena transaksinya menggunakan Tron, teman-teman. Bayangkan kalau dia menggunakan rupiah, menggunakan dolar atau mata uang lainnya, tentu sangat merepotkan ya teman-teman ya kalau menggunakan satu mata uang, tetapi transaksinya menggunakan Tron atau TRX. Tron memungkinkan semua orang bertransaksi dari seluruh dunia secara sangat aman. Tron adalah penyempurnaan dari teknologi Bitcoin dan Ethereum. Kelebihan Tron bisa dilingkan ke smart contract. Maksudnya gimana ya Pak Yupi? Nah, sebelum Tron, itu ada yang namanya Bitcoin. Seperti yang tadi saya katakan di awal ya. Bitcoin pada tahun 2009 diprakarsai oleh yang namanya Satoshi Nakamoto ya tahun 2009. Pada saat itu harganya cuma Rp1.000, tetapi dia belum bisa disematkan ke smart contract seperti digunakan di bisnis Porsas ini, teman-teman ya, seperti itu. Jadi, tetapi disempurnakan lagi dengan Ethereum. Cuma Ethereum udah mahal sekali, satu Ethereum itu sekitar 50-60 jutaan ya. Tetapi kita menggunakan Tron. Kelebihan Tron adalah generasi ketiga di mana bisa dilingkan ke smart contract dan harganya masih terjangkau dan sangat murah ya teman-teman ya. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman melihat gambar atau garis-garis di sebelah kanan ini, itu adalah titik-titik komputer pemegang data kita dari seluruh dunia teman-teman. Inilah titik-titik komputer yang memegang data kita dari seluruh dunia ya. Jutaan komputer ini pegang data kita ya. Jadi kalau satu komputer mati atau terhapus datanya atau mencuri Tron kita, itu masih banyak komputer-komputer lain yang membackup data-data kita. Saking canggihnya teknologi ini, teman-teman, sudah diadopsi oleh beberapa bank di Indonesia, adalah salah satu Bank BNI dan Bank Permata untuk meningkatkan trade finance dan juga remitennya teman-teman ya, atau perdagangan keuangannya teman-teman. Jadi teknologi ini sangat luar biasa sekali, teknologi blockchain ya, smart contract Porsas seperti itu. Jadi kalau di perbankan itu ibaratnya buku besar. Kalau di sini dinamakan public ledger ya, blockchain. Datanya disimpan dalam ribuan komputer di seluruh dunia, sekali dibuat tidak akan bisa dihapus, diubah atau mati, atau yang disebut dengan immutable. Ya, 100% transparan, semua akun dan semua transaksi dapat dicek di Porsas.io dan TronScan, teman-teman. Teman-teman, poin ini saya suka nih. Kenapa? Karena semua transaksi kita itu bisa dilihat oleh siapa saja di seluruh dunia. Bahkan akun kita itu orang lain bisa buka loh teman-teman. Cuma dia tidak bisa mengambil uangnya kecuali kita memberikan dia kode private key ya. Maka itu kode private key itu harus kita amankan secara pribadi, jangan diberikan kepada siapapun, teman-teman ya. Nah, jadi ini data kita disimpan oleh ribuan komputer di seluruh dunia dan semua orang bisa melihat akun kita, transaksi kita, kemana transaksi kita, siapa yang menerima transaksi kita, dari mana, tanggal berapa, jam berapa, siapa yang mengambil Tron kita pun kita bisa tahu kalau misalnya suatu saat bocor ya teman-teman. Jadi sangat aman, saking amannya sudah diadopsi oleh beberapa bank di Indonesia ini untuk meningkatkan trade finance dan juga remitennya ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini tidak bisa bohong di sini ya. Oh Pak Yopi penghasilan sudah berapa? Oh Pak Ahmad penghasilan sudah berapa? Tinggal kita lihat saja, kita bisa buka akun dia dari laptop kita atau dari HP kita, bisa terbuka teman-teman. Jadi di sini tidak ada bohong-bohongan si Anu sudah punya penghasilan sekian, ketahuan teman-teman ya. Jadi beda sekali dengan bisnis-bisnis di luaran sana, ngakunya sudah punya penghasilan 1 miliar, benar nggak tuh? Kalau di sini kita bisa lihat ya, seperti itu teman-teman. Ini logonya Tron ya. Immutable, sangat aman, tidak bisa dicurangi, tidak bisa diubah oleh penciptanya sendiri. Smart contract Porsas tidak akan mati selama internet ada. Porsas diciptakan untuk tidak bisa scam, teman-teman. Saya ulangi lagi ya, Porsas diciptakan untuk tidak bisa scam.
Suaranya tidak keluar, Pak Yopi. Halo? Halo, tes. Oke, terdengar, Pak? Waduh, jangan-jangan dari tadi tuh nggak kedengaran. Bapak nggak. Enggak, baru saja, Pak, baru saja. Oke. Immutable sangat aman, tidak bisa dicurangi, tidak bisa diubah oleh penciptanya sendiri. Smart contract Porsas tidak akan mati selama internet ada. Porsas diciptakan untuk tidak bisa scam. Ya, teman-teman ya. Jadi ini Lado Okanikov, pemerogram Porsas dari Rusia, tidak bisa mengubah data kita, ya. Tidak bisa memblokir akun kita. Ini yang membuat saya suka nih bergabung ke sini, ya. Karena kenapa? Tidak ada campur tangan dari owner sama sekali. Begitu dia menciptakan Porsas, saat melengketkan atau melinkkan Porsas ini di smart contract blockchain, detik itu juga dia sudah tidak punya kuasa apapun terhadap apa yang sudah dia ciptakan, ya. Seperti itu, teman-teman. Inilah yang membuat saya mau nih, bukan asal mau, ya. Jadi saya menyelidiki ini sudah bertahun-tahun, baru saya mengatakan ini baik, ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, 100% terdesentralisasi, datanya disebar di ribuan komputer blockchain tanpa perantara atau bank atau perusahaan. Uang kita tidak disimpan di pihak lain, maka tidak dimungkinkan adanya fraud atau penipuan. Teman-teman, kalau teman-teman melihat gambar yang di sebelah kanan ini, yang paling atas itu adalah terpusat, tersentralisasi, ya. Kalau yang di bawah tidak terpusat atau desentralisasi, ya. Nah, yang terpusat itu contohnya apa? Bank. Ya, kalau kita mau transaksi atau transfer ke A, ke B, ke C atau C ke A, misalnya 100 miliar, ya, di situ ada transaksi mencurigakan, pasti diblokir oleh pihak bank, ya. Tetapi kalau yang Porsas, ya, di bawah sini, transaksi kita hitungan detik, ya, Anda transaksi ke A, B transaksi ke C transaksi ke Anda, ya, itu hitungan detik, tinggal pencet. Detik itu juga bisa masuk ke dalam HP kita atau dompet kita, ya, seperti itu. Itu yang dinamakan transaksi peer-to-peer, ya, teman-teman. Transfer instan dan otomatis, uang langsung masuk ke dompet dalam HP kita, tidak perlu ditarik atau withdraw. Porsas tidak menyimpan uang kita, teman-teman. Teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, antara Porsas dan token pocket itu tidak ada hubungannya, teman-teman, ya. Porsas adalah tempat kita membangun bisnisnya atau jaringannya. Token pocket adalah tempat kita melakukan transaksi atau menyimpan uang kita atau Tron kita. Jadi Porsas tidak menyimpan uang kita. Seluruh transaksi kita ada di token pocket, ya, tidak ada di Porsas. Uang kita tidak ada di Porsas, ya. Jadi ini yang membuat saya suka. Lado Okanikov, pemerogram Porsas dari Rusia, tidak dapat sepeser pun dari transaksi kita. Dia memang menciptakan Porsas agar bisa digunakan oleh siapapun secara bebas dan menguntungkan banyak orang, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika Lado selesai menciptakan program Porsas, lalu dilengketkan atau dilinkkan ke smart contract blockchain, detik itu juga dia sudah tidak punya kuasa apapun terhadap bisnisnya. Kalau dia mau dapat hasil, dia pun harus bekerja. Karena bisnis ini bukan di bawah, menguntungkan di atas, teman-teman. Porsas adalah bisnis jangka panjang. Bukan sebulan, 2 bulan, ganti baru, sehari, 2 hari, pindah lagi ke sana, seminggu, 2 minggu, ada lagi yang baru, ikut lagi ke sana, bukan. Selesaikan apa yang sudah kita mulai. Kalau sudah satu, harus sampai sukses. Bukan coba-coba. Sukses itu bukan coba-coba. Itu yang saya lakukan di Porsas ini, ya teman-teman, ya. Maka itu saya join di Porsas ini, modal saya kecil sekali, 700.000. Hasilnya berapa saat ini? 1 M lebih. Apakah itu saya sombong? Tidak. Ya, karena itu bukan target saya, gitu loh. Seperti itu, teman-teman. Jadi Porsas ini adalah bisnis jangka panjang, ya. 2, 3, 5, 10 tahun lagi tetap berjalan. Karena dia anti scam, anti bangkrut, anti tutup. Porsas terbukti bisa dapat miliaran rupiah hanya dalam 1-3 bulan saja. Teman-teman, kalau Porsas ini dapatnya segitu, ya, tetapi perlu puluhan tahun, saya juga nggak mau, teman-teman.
Ya, bayangkan bagaimana kayanya Anda jika proses ini terus berjalan 2, 3 sampai 5 tahun lagi. Jadi, apa strategi-strategi seperti yang tadi yang dilakukan oleh dari tim NTB Lombok itu sudah bagus, teman-teman ya. Artinya mereka membangun aset dulu dengan kebersamaan, membangun teamwork dulu. Jangan pikirkan hasil. Ya, seperti itu. Karena kita tahu hukum tabur tuai itu berlaku ya, teman-teman ya. Apa yang kita taburkan, itu yang kita tuai, teman-teman. Sudah saatnya Anda beralih ke bisnis yang sangat menguntungkan dalam jangka waktu panjang. Ya. Hebatnya lagi, untuk bergabung ke sini tidak ada alasan tidak punya modal, tidak ada alasan harus nunggu jual kambing, pinjam ke bank, jual sawah, tidak seperti itu. Hanya 260 tron saja, kita sudah bisa loh gabung ke Porsas. 260 tron itu kurang dari 260.000 loh malam hari ini. Udah bisa satu slot. Tapi kalau bisa 300 tron lah kalau 100 kalau satu slot ya, seperti itu. Nah, kecuali nanti Anda mau lebih dari satu slot, misalnya 3 slot untuk program 1 tahun 9 miliar. Itu diawali dengan 3 slot. Semua orang bisa join dengan mudah ya, karena memang modalnya kecil ya, seperti itu. Jadi tidak ada alasan nunggu gajian, nunggu THR ya, nunggu nunggu jual sawah ya, nggak begitu, teman-teman. 260 tron itu kurang dari 260.000 malam hari ini ya. Harga tron lagi murah ini ya, seperti itu. Apa yang kita transaksikan di Porsas ya Pak Yopi? Banyak yang bertanya seperti ini ya. Yang kita transaksikan adalah hak usaha ya. Kita sudah memasuki era digital ya. Era artificial intelligence ya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia barangkali kecerdasan buatan ya, seperti itu. Kita sudah memasuki era digital ya. Produk kita pun produk digital, bukan sampo, bukan sabun, bukan macam-macam itu, bukan kosmetik, bukan. Produk kita adalah hak usaha. Yang kita transaksikan adalah hak usaha, teman-teman. Hak usaha itu apa? Hak usaha itu slot. Kita hanya bisa menjual sesuai dengan slot yang kita beli ya di awal, yang kita bergabung di awal. Misal, saya bergabung 3 slot, saya hanya bisa nawarin 3 slot kepada orang atau menjual 3 slot kepada orang. Itulah yang kita transaksikan ya. Dalam proses kita melakukan jual beli hak usaha melalui smart contract ya. Smart contract tadi apa? Smart contract itu kontrak pintar ya, seperti itu. Misal begini ya. Oh, saya join slot 3. Begitu diaktifkan slot 3, itu sudah menghitung otomatis loh. Gas fee-nya berapa? Gas fee itu berubah-ubah ya. Slot 3 slotnya itu kalau kita mau aman 1.700 tron itu udah aman ya, seperti itu. Karena ada gas fee-nya. Gas fee-nya itu berubah-ubah tergantung jam ramenya, teman-teman ya. Kalau misalnya jamnya rame banyak yang daftar, itu jamnya mahal ya, seperti itu, teman-teman. Nah, ini smart contract blockchain ya. Smart contract blockchain Porsas ya, seperti itu, teman-teman. Nah, saat pertama kali kita bergabung, kita membeli slot 1x3 dari orang yang mengajak kita dan slot 1x4 dari member lain. Setelah itu, kita diberikan 3 space kosong untuk kita jual di X3 dan 6 space kosong untuk kita jual di X4, teman-teman ya. Jadi, setelah bergabung bukan duduk diam, duduk manis, jaga-jaga lilin, bukan seperti itu, teman-teman ya. Kita ada kerjanya. Kerjanya pun sebetulnya gampang ya. Cukup kita menemukan 3 orang yang mau uang. Kalau kita punya teman yang mau uang, kita bisa sukses di sini, ya. Kita bisa melihat detail transaksi kita, tiap transaksi kita melalui bot notifier via Telegram. Teman-teman pun bisa mengaktifkan bot notifier-nya di Telegram ya. Karena saya tidak mengaktifkan ya, saya tidak ada Telegram ya, dulu ada, sudah saya hapus, terlalu berisik ya, kalau terlalu banyak cukup WhatsApp saja. Saya pun tidak mengaktifkan bot notifier. Tidak diaktifkan pun tidak apa-apa ya, tidak diaktifkan pun tidak apa-apa karena tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting juga, karena hanya berupa laporan bonus masuk ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ketika kita sudah mengaktifkan bot notifier, kita ada bonus nih ya. Contohnya ID Anda 3511 ya. Di situ adalah pesan masuk di Telegram
kamu menerima ID 3511 kamu mendapatkan profit sebesar $171 atau 6.400 program X3 platform 7 ya atau slot 7 dari ID 7759. Berarti ID 7759 itu menaikkan slot ke slot 7 berarti dia mendapatkan sebesar 6.400 tron. Kalau dolarnya malam hari ini saya rasa udah banyak sekali karena tron kan naik ya, tron kan sudah 900-an lebih tadi ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian dapat lagi pesan ID 3511 kamu mendapatkan $5 atau 200 tron program X4 ya. Platform 2 atau slot 2 dari ID 21865 ya. Selamat ya bilang ya. Lalu yang di bawah sini ya kebalikannya kita mengaktifkan slot 4 ya. X4 di slot 4 ya seperti itu dan kita mengirimkannya kepada upline kita. Payment was sent to your upline dia bilangnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu kalau kita mengaktifkan yang namanya bot notifier ini teman-teman. Boleh diaktifkan, boleh juga tidak. Punya saya tidak diaktifkan. Dalam proses ada dua struktur yang kita jalankan. Kita tidak menjalankan X goal karena mahalnya, kasihan teman-teman baru. Kita pilih yang menguntungkan member. Ingat, seperti yang saya katakan tadi, join ke sini, jangan kita memikirkan uang. Uang semakin dikejar, semakin menjauh. Ya, kita join sesuatu yang menguntungkan member kita. X3 dan X4 menguntungkan mereka, karena di situ bonusnya 100%. X Gold itu harganya 2 kali lipat X3 dan 2 kali lipat X4, bonusnya cuma 20%. Gitu teman-teman, makanya kita tidak jalankan. Kalau Anda menjalankannya, saya untung. Kenapa? Karena saya sudah 8 slot di X Gold-nya itu, gitu. Tetapi saya tidak mau serakah ya. Kunci sukses dalam bisnis jangan serakah. Ya, seperti itu. X3 yang sebelah kiri, X4 yang sebelah kanan tanpa X Gold. Jadi kita tidak menjalankan X Gold. Saat pendaftaran kita mengaktifkan X3, X4 tanpa X Gold tetapi baru slot 1, perlu 260 tron. Saya saran sebenarnya 260 tron itu buat biaya gas fee, tapi saya sarankan 300 lah ya. Kalaupun kita beli lebih tidak apa-apa karena sisanya akan tersimpan di dalam akun token pocket kita ya, seperti itu teman-teman. 100 untuk X3, 100 buat X4 sebetulnya 200 ya, perlu 260 tron untuk biaya gas fee. Kalau kita mengaktifkan X Gold tambah lagi nih 300 lagi, berarti sekitar 700 untuk satu slot ya, jangan ya. Cukup 100 di sini, 100 di sebelah kanan atau 260 tron sudah bisa satu slot ya, seperti itu teman-teman. Cara kerja X3 dan X4 sebagai berikut ya. Nah, bagian ini yang perlu sekali kita kuasai karena di sini sangat krusial sekali ya, teman-teman. Di sini sangat krusial sekali. Sebentar, di sini sangat krusial sekali. Nah, kita perlu melihat mempelajari ini ya. Ini yang banyak sekali member-member yang tidak tahu nih. Kalau sudah menguasai ini, saya yakin Anda semua di sini mudah sekali menjalankannya. Tetapi ini kelihatannya mudah tapi rumit, aneh, unik bisnisnya, gitu ya, seperti itu. Nah, ketika Anda bergabung, teman-teman, slot 1 maupun slot 2, slot 3, slot sampai slot 15, kondisinya menjadi seperti ini. Ketika Anda mengaktifkan, di atas ini ada ID, itu upline. Lalu kemudian yang di bawah sini ID itu Anda. Begitu Anda mengaktifkan, sudah terbuka 3 seperti ini, teman-teman. 1, 2, 3. Yang di bawahnya ada 3. Apa itu maksudnya nanti akan saya jelaskan. Lengkapnya begini, teman-teman. Ya. Nah, lengkapnya begini. Yang 3 slot. Ya, ketika Anda bergabung di 3 slot. Slot 1 terbuka 3 di bawahnya. Slot 2 terbuka 3 di bawahnya, slot 3 terbuka 3. Dan karena kondisi yang X3 ada 3 di bawahnya.
Ya, seperti itu. Di sini saya kasih tanda yang merah, yang merah, yang merah ini saya sengaja lingkarkan merah. Nanti apa maksudnya? Di situ ada recycle. Apa itu recycle? Recycle nanti akan saya jelaskan. Nah, ketika Anda bergabung, posisi Anda seperti ini, teman-teman. Ketika kita bergabung, posisi kita seperti ini. Dan nanti bukan didiamin, bukan dianggurin, teman-teman ya. Nanti diisi 3 orang, duplikasi 3, potensi 9 miliar dalam waktu 1 tahun. Ya. Ini baru X3 tadi ya, ini X3. Nah, kita ketika bergabung, kita juga dapat di X4-nya teman-teman, karena kita mengaktifkan X3 dan X4. X4 anggap aja 3 slot juga, di X3 3 slot, 1, 2, 3. Nah, di X4 beda teman-teman, tidak 3. Di X4 ini dapatnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bulatan yang kosong di bawahnya, atau disebut dengan 6 space kosong di bawahnya. Lengkapnya begini ya. Jadi ini Anda posisinya bergabung sudah 3 slot. Posisi akun Anda seperti ini teman-teman. Ya, X3-nya begini, X4-nya begini. Selanjutnya tugasnya ngapain? Rekrut 4. Contohnya ya. Kenapa 4? Boleh rekrut sebanyak-banyaknya juga boleh. Ya, seperti itu. Kenapa 4 nanti saya akan jelaskan ya. Rekrut 4. Di sini contoh Anda merekrut si Adi, Budi, Mila dan Ali ya, seperti itu teman-teman. Nah, ketika Anda mengajak memasukkan si Adi, nah, di X3 penghasilan 1 dan 2 akan masuk 100% ke Anda sebagai bonus referral. Penghasilan 1 dan 2 itu orang pertama dan orang kedua, pengertiannya di sini teman-teman ya, seperti itu. Jadi penghasilan dari Adi dan Budi 100% masuk ke Anda sebagai bonus referral ya. Contohnya begini, ketika Anda memasukkan orang pertama si Adi, slot 1 si Adi, slot 1 X3, slot 1 X4 ya. Nah, slot 1 X3, slot 1 X4. Udah aktif slot satunya si Adi. Kemudian dia mengaktifkan slot 2 X3, slot 2 X4 ya, baru 2 slot si Budi. Si Adi ya. Kemudian si Adi slot ketiga lagi, slot 1 aktif di X3 dan aktif di X4. Ya, berarti si Adi ini sudah 3 slot nih. 3 slot X3, 3 slot X4. X3-nya ini slot 1, slot 2, slot 3. X4-nya slot 1, slot 2, slot 3. Mari kita hitung bonus Anda dari si Adi. Ya, Adi orang pertama. Dari si Adi, di sini ada keterangannya. Di X3 penghasilan 1 dan 2 akan masuk ke Anda 100% sebagai bonus referral. Penghasilan 1 100%, slot 1 berarti 100 tron. Slot 2 kalau 100% berarti 200 tron. Slot 3 kalau 100% berarti 400 tron. Berarti total penghasilan Anda dari si Adi 100%, 700 tron. Ya, kemudian dari si Budi masuk lagi nih si Budi ini teman-teman ya, saya kecepatan. Si Budi masukin. Masuk lagi si Budi. Thread masuk Budi. Slot 1 aktif. Dapat lagi 100 tron. Aktif lagi slot 2, dapat lagi 200 tron. Aktif lagi slot 3-nya Budi, dapat lagi 300 tron. Berarti dari si Budi dan Adi, Anda dapat 700 tron dari Adi, 700 tron dari si Budi. Yang di X3, di X4 belum kita hitung. Nanti akan saya jelaskan. Total penghasilan Anda dari 2 orang 1.400 tron. Dari Adi 700, dari Budi 700. Berarti 1.400 tron di X3-nya, teman-teman ya. Sampai di sini paham ya? Di X3 Anda sudah dapat 700 tron milik Anda semua. Dari si Adi maupun Budi. Nah, sekarang kita jelaskan penghasilan ketiga nih. Untuk recycle di X3. Tetapi di X4 Anda dapat ya. Nah, penghasilan yang akan saya jelaskan di penghasilan di X4 dari si Adi Anda di baris pertama loh. Budi Anda di baris pertama. Di baris pertama ini penghasilan 1 dan 2 Adi dan Budi itu menjadi spillover.
Ya. Penghasilan. Oke, sebentar. Nah, penghasilan di X4 1 dan 2 menjadi spillover atau limpahan. Berarti penghasilan di X4 ini dari si Adi baris pertama. Dari si Budi baris pertama juga. Berarti ini masih menjadi spillover. Siapapun yang menempati di sini menjadi spillover. Teman-teman, di X4 ini tidak hanya kita rekrut sendiri loh. Ini bisa berpeluang untuk mendapatkan limpahan ya. Jadi siapapun bisa menempatkan di sini nanti teman-teman. Ya, contohnya Anda ngajak si Adi nih. Adi ngajak orang udah di sini. Anda yang dapat di X4-nya. Gitu loh, seperti itu. Jadi di X4 ini dikeroyok rame-rame. Jadi bisa penghasilan 1 dan 2 ini menjadi spillover. Penghasilan 3, 4, 5 menjadi milik Anda, masuk ke Anda sebagai bonus Anda ya, seperti itu. Nah, penghasilan ketiga, teman-teman. Penghasilan ketiga ini si Mila ya. Nah, penghasilan ketiga ini dari si Mila, teman-teman. Mila masuk lagi nih orang ketiga, warnanya ungu nih, warnanya pink ya. Pink ini Anda tidak dapat bonus ya. Di X3 Anda tidak dapat bonus. Di X3 Anda tidak dapat bonus, tetapi di X4 sudah di baris kedua nih. Anda dapat bonus nih. Seperti ini teman-teman. Anda di baris kedua sudah dapat bonus. Ya, penghasilan dari si Mila ya. Jadi Anda tidak dapat di bonus di X3, Anda dapatnya di X4. Kemudian di slot 2, recycle lagi di X3, tapi di X4 Anda dapat. Di slot 3, recycle di X3, tapi di X4 Anda dapat 100% dari Simila. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, recycle adalah proses Anda mengosongkan titik Anda, membeli space kosong lagi kepada upline Anda di atas Anda, teman-teman ya. Jadi kok titik di bawah ini yang 3 ini sudah penuh ini, yang di X3 itu nanti setelah recycle kosong lagi. Recycle yang dapat bonusnya upline Anda. Ya, upline Anda adalah orang yang dulu Anda gabung di Porsas, yaitu upline. Jadi dia yang terima bonus ketika Anda recycle. Recycle adalah Anda membeli kembali by system space kosong kembali kepada upline Anda sehingga dapat terisi orang ya. Berikutnya. Ya, contohnya begini, ketika Anda sudah recycle, kosong. Itu kosong ya. Di X3 ini kosong. Jadi ketika orang ketiga kosong dia karena bonusnya ini buat Anda membeli space kosong kepada upline Anda ya. Nah, tetapi di X4-nya belum recycle ya, seperti itu. Nah, ketika Anda mengajak orang keempat, katakan di sini Ali. Berarti posisi Ali sudah di sini karena udah kosong ya. Di X3-nya di orang pertama ya, ngulang lagi dia di orang pertama, dapat nih dari si Ali 100%. Dari si Ali 100% juga di X4-nya. Jadi di X3 Anda dapat 100%, di X4 Anda dapat 100%, semuanya masuk ke Anda semua nih, orang keempat ya teman-teman ya, seperti itu. Slot 2 masuk ke Anda semua, upline Anda tidak dapat apa-apa. Slot 3 masuk ke Anda semua. Jadi orang keempat masuk semuanya ya, tergantung posisi ya. Nah, kalau orang kedua ternyata di sini sudah diisi oleh orang lain, berarti orang kedua sudah langsung dapat ya. Jadi di X4 ini bisa saja terisi oleh siapa saja ya teman-teman ya, di dalam jaringan Anda nanti atau di jaringan upline Anda ya. Jadi di sini di X4 ini banyak sekali bonus-bonus limpahan. Kalau nanti kita aktif di sini akan banyak sekali duitnya. Nah, di X4 penghasilan 1 dan 2 akan menjadi spillover atau limpahan ya, seperti yang saya katakan tadi, penghasilan 1 dan 2 ya. Penghasilan 3, 4, 5 100% masuk ke kita, penghasilan ke-6 buat Anda melakukan recycle. Recycle akan terjadi di semua slot dan di semua partner di bawah kita ya, teman-teman ya. Jadi recycle ini merupakan sumber penghasilan terbesar kedua kita, teman-teman ya. Contohnya begini.
Ketika kita melakukan recycle, untuk mengosongkan titik kita ya, titik kita ini kosong lagi, dan ini bisa diisi orang lagi, orang pertama, orang kedua, orang ketiga recycle. Orang keempat kosong lagi, orang kelima dapat, orang keenam recycle, ya seperti itu. Nah, ini bisa dapat menjadi sumber penghasilan karena ini nanti ketika member kita recycle, dia belinya ke kita loh. Jadi member kita langsung beli titik kosongnya kepada kita. Kalau kita punya 3, kalikan saja. Punya 100, kalikan saja. Setiap mereka recycle, kita dapat bonusnya. Tergantung slot ya. Slot mana yang recycle, kita dapat sesuai itu juga. Jadi sumber penghasilan terbesar kedua kita adalah dari recycle. Dari pertama tadi apa? Dari bonus sponsor. Bonus sponsor itu, teman-teman, bonus sponsor itu setiap dia naik slot kita dapat ya. Bonus sponsor itu di slot ke-15 itu 1 miliar lebih loh. Bonus sponsor dari 1 orang. Nah, kesimpulannya dari Anda membawa 4 orang ke dalam jaringan Anda, maka total penghasilan Anda adalah 3.500 tron. Dari 4 orang tadi ya, di luar Anda dapat limpahan ya. Di sini saya anggap aja Anda kerja sendiri ya di sini. Di sini saya masih anggap kerja sendiri. Kenyataannya di X4 ini akan dikerjakan beramai-ramai. Nah, X3, X4 dan X Gold masing-masing punya 15 slot ya. Saya tidak gambarkan X Gold, saya hanya menggambarkan X3 dan X4. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 15 slot. Slot ke-15 1.097.600 tron. 1.097.600 tron. Kalau dirupiahkan malam hari ini 1 miliar lebih bonus ngajak orang di slot 15. Slot 14-nya berapa? Slot 13-nya berapa? Jadi di sini ini bukan bisnis kecil. Bukan bisnis receh gitu ya. Bisnisnya hasilnya puluhan miliar pun bisa kita dapatkan, teman-teman ya. Bukan puluhan tahun. Ya, banyak di sini beberapa bulan bisa dapat miliaran gitu ya, teman-temannya seperti itu. Asal strateginya benar ya. Nanti saya akan perkenalkan ada tim dari Lombok ya. Baru 1 minggu bergabung sudah slot 6 ya. Slot 6 apa slot 7 nanti dia ceritakan sendiri ya. Ada Bu Haji sama Pak Bimo ya. Saat pendaftaran kita akan mengaktifkan S3, S4 tanpa S Gold tetapi baru slot 1. Tiap slot bernilai 2 kali lipat dari slot sebelumnya, penghasilannya pun 2 kali lipat lebih besar. Ya, slot 1 100 tron harganya. Karena ini 100 ya, ini tron nih yang 1. Yang slot 2 berarti 2 kali lipatnya berarti 200 tron harga slot 2. Slot 3 2 kali lipatnya berarti 400. Slot 4 800, slot 5 1.600, slot 15 1.097.600 tron. Bonusnya berapa? 1 miliar lebih ini. Belum slot 14-nya, belum slot 13-nya, belum slot 12-nya. Ini semuanya milik kita. Ya, teman-teman ya, milik yang ngajak. Ya, seperti itu. Karena ini kan bonus sponsor. Seperti itu. Nah, kita bisa selalu melakukan upgrade dari penghasilan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, tidak harus memasukkan modal baru ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memasukkan mulai dari 1 slot atau 2 slot pun tidak harus menambahkan modal baru untuk naikin slot ya dari bonus seperti itu teman-teman. Jadi kita pun bisa mulai dari 3 slot dan potensinya 9 miliar dalam waktu 1 tahun. Partner atas dan bawah harus saling berkomunikasi ya. Kalau partner di bawah kita upgrade terlebih dahulu, maka penghasilannya akan lolos. Banyak sekali contoh-contoh di dalam tim kita ya. Yang di bawahnya tiba-tiba naik duluan, yang di atasnya kasihan, nggak dapat apa-apa dia, gitu loh, seperti itu. Jadi kalau mau naik slot, kasih tahu kepada yang di atasnya, yang ngajaknya. Ya, contohnya saya ngajak Pak Ahmad nih, ya saya 3 slot, Pak Ahmad 3 slot juga. Tiba-tiba Pak Ahmad naik ke 4 slot tanpa memberitahu saya, maka bonus yang slot keempat ini hilang, lari ke atas, lari ke orang yang 4 slot, ya. Jadi Pak Ahmad harus kasih tahu kepada saya, Pak Yopi, saya mau naik slot 4. Saya akan bilang, tunggu dulu Pak, saya naik dulu. Jadi saya aktifkan slot 4, kemudian Pak Ahmad aktifkan slot 4, bonusnya masuk ke saya lagi dari Pak Ahmad, gitu ya, seperti itu. Jadi harus saling berkomunikasi yang di bawah sama yang di atas ya. Di sini dibutuhkan komunikasi secara
teamwork lah ya, seperti itu teman-teman. Tiap slot yang kita beli sekali saja seumur hidup, tapi akan mendatangkan penghasilan selamanya teman-teman ya. Nah, dari upgrade satu partner saja, kita bisa mendapatkan hingga di atas 3,4 miliar dari satu orang. Kata Pak Yopi, 9 miliar setahun. Itu baru satu. Kalau 3 berapa? 3 lebih dari 10 miliar. Saya anggap aja 9 miliar. Gitu ya, seperti itu teman-teman. Semakin banyak, semakin bagus ya teman-teman ya. Ini contoh tadi member ya, yang banyak sekali dapat limpahan, dia baru rekrut 2. Ini baru rekrut 2, seharusnya berapa bonusnya? Seharusnya baru 1.400 ya. Saat dia ngajak 1, 2, 1, 2, 1, 2 ya. Jadi 2 orang yang dia ajak itu seharusnya bonusnya baru 100, 200, 400, berarti 700. 700 kalau kali 2 berarti 1.400. Kenyataannya kok bonusnya 3.100. Di sini ada kelihatan bonus, makanya di sini tidak bisa berbohong. Ya. Karena ternyata di X4-nya sudah banyak limpahan. Limpahan bisa datang dari kiri, dari atas, dari bawah, dari samping. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kenyataannya kita lihat ya, di X4-nya tiba-tiba sudah terisi banyak ya teman-teman ya. Jadi di sini dari X4 kita bisa mendapatkan potensi limpahan, tetapi bergabung ke sini, tujuan bergabung ke sini jangan pernah mengharapkan limpahan. Kita sendiri pun nggak tahu kapan datangnya ya. Kalau aktif limpahannya itu akan berdatangan ya, seperti itu. Jadi bergabung ke sini tujuannya untuk sukses, seperti itu teman-teman. Nah, lalu aplikasi apa yang harus kita install? Kalau bisa seragam ya, satu tim itu seragam. Jangan ada yang di sini aplikasinya Token Pocket kita referensikan ya, seragam semuanya Token Pocket. Memang ada beberapa aplikasi yang bisa ya, contoh Tronlink, lalu Clever, lalu macam-macam lagi yang lain. Kalau bisa seragam, jangan aneh-aneh sendiri ya. Nanti kalau misalnya saya ngajak Pak Ahmad, saya sendiri Token Pocket, Pak Ahmadnya Tronlink. Pak Yopi punya saya gimana caranya mau ini nih terhapus, gimana cara memperbaikinya? Waduh, saya nggak tahu karena saya Token Pocket gitu ya. Jadi supaya bahasanya seragam, satu saja ya, satu aplikasi saja untuk satu tim. Bisa kita install di Play Store atau di App Store. Kemudian catatan ya, semua aset atau semua penghasilan kita akan tersimpan di aplikasi wallet kita dalam HP ya. Kemudian simpan kode private key kita. Dari dulu sampai hari ini saya tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kepada member kita ketika kita menginstal Token Pocket. Simpan kode private key itu di dalam email. Karena itulah yang paling penting. Kode private key itu misal fungsinya kalau misalnya HP kita rusak, kita mau login lagi tinggal install Token Pocket, masukin kode private key yang lama ya, seperti itu. Jadi masuk lagi ke dalam akun. Kalau kode private key itu hilang, udah hilang bisnisnya. Banyak sekali kasus-kasusnya yang kode private key hilang atau kode private key-nya bocor, yang tahu kode private key kita bisa leluasa ngambil isi akun kita loh. Seperti itu teman-teman. Minta bimbingan kepada orang yang mengajak Anda untuk proses pendaftaran ya. Jadi persiapan kita untuk mendaftar menjadi member Porsas, pertama install dulu Token Pocket, yang kedua beli dulu Tron-nya sesuai dengan berapa slot. Referensi saya 3 slot ya teman-teman ya. 3 slot potensi 9 miliar teman-teman ya. Teman-teman, presentasi sekian, nanti akan saya beri kesempatan kepada beberapa tim leader dari Lombok ya, dari Lombok untuk testimoni bagaimana mereka kok bisa punya penghasilan ya, bisa sampai slot 9 sampai slot 6 apa 7 ya, baru bergabung 1 minggu. Luar biasa sekali, baru 1 minggu itu sudah begitu kompaknya. Kabarnya ada 10 orang yang mau join slot 6 apa slot 7. Nanti akan saya persilakan untuk Pak Bimo. Ya, saya akan tunjukkan dulu nih ya video. Bentar, teman-teman. Silakan dinyalakan dulu. Silakan dinyalakan dulu ininya, teman-teman ya. Bentar.
Mana tadi ya? Partisipan. Oke, dinyalakan dulu mau ininya mic-nya. Yang mau bertanya silakan bertanya. Nanti akan kita jawab ya. Akan saya jawab. Silakan dinyalakan dulu itunya. Mic-nya. Yang bertanya saja teman-teman ya. Yang bertanya saja jangan dinyalakan semua sekaligus. Wah, malam Pak Roni nih. Mas Bro? Enggak kan langsung aja. Oke, belum. Nanti akan saya ini dulu ya. Oke, teman-teman, untuk ini ada dua yang akan memberikan testimoni. Yang pertama nanti Pak Bimo dulu ya, nanti kemudian selanjutnya Bu Haji ya, untuk memberikan testimoni bagaimana kok mereka bisa punya tim yang sedahsyat itu gitu ya. Jadi di sini bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak ya, seperti itu. Ini dari tim Pak Roni, tim Pak Tohirin dari Indramayu. Jadi luar biasa, bisnis ini bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 adalah kekuatan dari 2 kubu akan berlipat ganda. Sudah pernah dites dong di horsepower ya di Amerika ya, kekuatan 2 kuda melawan 1 kuda, itu 2 itu kekuatannya jadi 4 kuda. Itulah kekuatan dari sinergi ya teman-teman ya. Nah, saya akan perlihatkan dulu sebentar. Sabar. Iya. Jawab-jawab di jalan. belum, mungkin tadi saya Di jalan belum bisa angkat. Di atas motor. terlalu banyak bonusnya. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, itu tadi kekompakan yang luar biasa sekali dari tim Lombok. Untuk tidak berlama-lama lagi, Pak Bimo dulu ya, barangkali silakan Pak Bimo dinyalakan dulu itunya, mic-nya ya, dinyalakan dulu Pak Bimo. Habis itu Bu Haji. Oke, silakan Pak Bimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya, para member Polses di masa Anda berada.
Tapi saya izin sebelumnya Bang Yofi untuk mengalihkan testimoni ke Bunda Hajah dulu sebagai leader Tiang. Makin habis ini baru Tiang. Mohon izin dulu. Oke, silakan Bunda. Luar biasa nih. Bu Haji nih, silakan Bu Haji. Oke. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang di sini kan? Oke. Ya, silakan dinyalakan dulu. Oke, ya. Ya. Sudah, oke. Oh ya, nama saya Hajah Bayi Almin dari Lombok Tengah. Saya kelahiran 15 November tahun 1958. Wow, luar biasa. Saya adalah seorang pensiunan kepala sekolah sejak 4 tahun yang lalu. Berarti usia saya sekarang 64 tahun. Sudah memiliki 5 orang cucu. Dan sisa anak saya 2 orang. Yang sebenarnya 4 orang. Tapi sudah mendahului 2 orang. Awalnya saya masuk di proses ini pertama saat rapat reuni akbar bersama alumni SMPN Gerung yaitu Bunda Ayu. Setelah kenal saat itu langsung beliau datang ke rumah memperkenalkan proses Tron ini. Kami sekeluarga sudah malang melintang di BO Bodong. Sudah lama sekali. Sudah puluhan tahun ya. Sampai kami menjual aset tanah untuk mempertanggungjawabkan hutang-hutang kami. Ya, hampir 2,5 miliar lah kami pertanggungjawabkan. Tapi kami tidak jera-jera ya. Awalnya Ibu Ayu datang ke rumah, suami saya sangat tidak mendukung. Ya, luar biasa, tidak mendukung sama sekali sampai marah besar ya. Itu suami saya itu. Nah, itu dia ini. Ini dia suami saya. Terus beliau sangat tidak mendukung. Sampai kami dan tim-tim kami sembunyi-sembunyi bertemu sampai sore setiap hari. 10 orang, 12 orang. Jadi kami mengadakan pertemuan di kantor desa. Kebetulan ada juga anggota kami seorang staf desa. Jadi kami disiapkan tempat. Setiap hari kami mengadakan pertemuan sampai sore, sampai malam bahkan ya. Demi mungkin karena utang kami juga banyak ya. Akibat daripada BO bodong-bodong yang dulu itu. Dulunya sih kami bersama-sama sejalan sama suami ya. Tapi masih tersisa banyak ini. Sampai kami sudah pensiun 4 tahun, masih banyak utang kami ya. Dan sekarang dia mendukung kami. Nah, tapi sekarang Mas Bimo sudah mengedukasi beliau dan akhirnya beliau ngerti dan mendukung kami. Sekarang sudah slot 4. Langsung slot 4 tadi ya. Saya tidak tahu kalau beliau itu setuju ya, benar-benar tidak tahu. Takut aja kan? Ya, kami itu takut sekali ya sama suami ya. Akhirnya setelah diam-diam rupanya Mas ini mengedukasi beliau, akhirnya langsung mungkin sudah mengerti, dijelaskan secara detail barangkali ya. Akhirnya beliau mengerti. Dan anak dan mantu saya, semua anggota keluarga saya, alhamdulillah
akan gabung semua. Ya. Yang jadi polisi, suami anak saya yang jadi polisi di Dompu nanti akan berkembang biak di Dompu. Ya, akan berkembang biak di sana ya. Di Polsek di sana anak saya kan polisi semua ini. Nah, cuma satu mungkin yang di Mataram itu yang kurang senang sama bisnis seperti ini. Kalau yang nomor 2 itu luar biasa dia senang begitu. Ya, harapan kami sih kami bisa berjaya lewat proses Tron ini. Amin. Kami bisa menyelesaikan hutang-hutang kami. Jadi semuanya supaya berjalan dengan baik. Ya. Dan semoga melalui ini kami dapat umroh lagi bersama keluarga, ya, bersama tim kami ini semuanya. Jadi kami baru slot 6 secara keseluruhan 10 orang itu ya. Mudah-mudahan kalau 7, 8, 9 setelah ini ya. Semoga lebih cepat lagi. Mohon doanya ajak semua anggota daripada Polsek Tron ini ya. Mohon doanya. Barangkali demikian saja testimoni dari saya. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk testimoni. Alhamdulillah. Demikian ya, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut dengan downline-nya Ibu Haji ya. Downline apa upline nih? Saya nanti ceritakan sendiri. Pak Bimo ya, silakan Pak Bimo. Belum ya. Nggak tahu yang di mana, di atas, di bawah, saya juga bingung nih. Downline apa upline? Silakan Pak Bimo. Iya. Buka songkoknya Mas Bimo langsung. Buka songkoknya. Jangan. Oke, selamat malam, assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk kita semuanya, semua member Polses di seluruh dunia, khususnya yang ada di Nusantara. Saya Timo Lombok, nama asli Kardiman, tapi bukan orang Jawa, ya. Orang Lombok. Cuma teman-teman suka manggil Bimo, nggak tahu lah. Nggak tahu apa alasannya. Saya bergabung di lupa dari cerita. Ada orang leader yang saya sendiri bosan dengan bodoh. Korban juga semua member, ya. Sekitar kalau nggak salah kalau totalnya dihitung sekitar setengah rupiah, 1,5 ember kami. Semoga teman-teman juga tidak akan melakukan kesalahan sama, jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Semoga di proses ini kita bersama-sama mengganti kerugian kita dan sukses bersama di proses. Teknis kami selama join di Polses sebenarnya simpel saja teman sekalian, ya. Tidak ada yang istimewa barangkali, tetapi karena semangat 45 dibimbing oleh Bunda Ayu, Bunda Gusti Ayu di Mataram bersama dengan Bunda Hajah dan teman-teman yang lain, kami melakukan edukasi dan duplikasi sesuai dengan SOP yang ada di Polses Tron. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat Bang Tohirin, luar biasa yang malam ini mungkin tidak ada kelihatan. Lagi pengajian. Lagi pengajian ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya, atas bantuan baik moral maupun material beliau yang mensupport kami di NTB. Semangat. Kemudian juga khusus buat Bunda Ayu, buat Bunda Gusti Ayu di Mataram. Hari ini tadi kita melihat ada muncul beliau. Terima kasih banyak, luar biasa. Usia tidak istilahnya? Usia tidak. Tidak. Walaupun usia sudah muda, tapi jiwa beliau luar biasa. Mengalahkan kami yang muda. Ini yang membuat kami malu. Ternyata usia tidak harus menunda
keberhasilan. Kemudian buat Bunda Hajar yang sudah testimoni tadi, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih juga, luar biasa beliau. Tidak henti-hentinya support, mengedukasi, mengedukasi terkait dengan bagaimana proses di NTB khususnya bisa menebar benih kesuksesan untuk bersama-sama berbagi di dalam kebersamaan kesuksesan kami. Tidak ada yang tidak mungkin selama kami bersatu padu dengan asa, asi, dan asuh, Bang Yofi ya, dan semua teman-teman sekalian. Semua member khususnya kami ucapkan selalu berjuang. Berjuang jangan putus asa. Hanya di sini yang saya pribadi melihat tidak ada scam, tidak ada trading yang gagal, tidak ada minim, tidak ada staking dan lain sebagainya yang kami gagal terus di situ. Insya Allah kita akan bisa membalikan kegagalan dari kesuksesan. Kemudian terkait dengan sistem kami selama ini hanya baru 3 hari Bismillah. Kami harus selesaikan 15 slot dalam waktu 40 hari, insya Allah. Semuanya bisa, selama masih kompak bersatu. Insya Allah, 15 slot harus kami bereskan dalam waktu 4 hari bersama dengan leader kami. Caranya gampang. Pertama, harus edukasi sesuai dengan SOP-nya. Nah, kedua, kita harus kompak bersatu padu, baik secara material maupun moral. Nah, kami pertama dengan Bunda Hajar dan tim berbicara satu dengan lain dari hati ke hati, bagaimana kami menyelesaikan 15 slot ini secara gabung. Kalau materi mungkin relatif ya, tapi sistem bagaimana kami cari member mengedukasi secara benar, insya Allah mereka berjalan sendiri tanpa kami bimbing lagi. Work smart, not work hard. Kerja cerdas bukan kerja keras. Hanya ada di proses. Insya Allah minggu ini 10 orang bakal kami dorong untuk slot 7, 8, 9, 10 sampai titik darah penghabisan slot 15 kami bereskan waktu 14 hari. Masih ada sisa berapa hari? Berapa minggu lagi? Dari 4 ya, sekitar 4 minggu lagi, insya Allah. Mohon doa dan dukungannya. Semoga teman-teman juga bisa bilang ke kami di NTB. Cita-cita kami NTB hijaukan dengan proses. Kalau perlu sampai luar NTB. Demikian Bang Yofi. Sukses selalu. Teman sekalian, tetap semangat 45, jangan kendor, jangan mundur, apapun kata orang. Selesaikan slot 15, silakan kompak bersatu. Dan insya Allah, profit, passive income wajib untuk kita semuanya. Yang bekerja di dalam rumah kita sendiri, proses tron. Amin. Sekian testimoninya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya, luar biasa. Nah, bisnis ini teman-teman bukan di bawah menguntungkan di atas ya. Nah, upline dari Pak ini udah berapa lapis ke saya ya. Kalau dia tidak naik slot, jatuhnya kemana? Ke saya. Gitu loh. Kalau yang di atasnya tidak di atasnya banyak. Ini kan ada Pak Roni. Pak Roni, ini bisnis ini saya bingung loh. Tiba-tiba bukan saya yang ngerekrut, tiba-tiba jaringan saya ada di NTB, ada di seluruh dunia ya, ada di berbagai negara maksudnya ya. Seperti itu. Itulah kekuatan jaringan gitu ya. Bukan di bawah menguntungkan di atas. Di atasnya Pak Roni ada Pak Tohirin, di atasnya Pak Tohirin itu ada beberapa lapis lagi itu. Dan mereka tidak naik slot ya, jatuh ke saya. Gitu loh. Kemarin tiba-tiba saya dapat 6.400 tron ya, seperti itu. Jadi luar biasa sekali kekuatan dari sebuah jaringan ya. Kekuatan jaringan itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Jadi di sini hukum tabur tuai itu berlaku. Jadi tetap komunikasi yang solid ya. Saya salut sekali dengan tim Lombok ini. Luar biasa sekali komunikasi mereka dan teamwork mereka luar biasa sekali. Awalnya bangun pondasi kita dulu, bangun kekuatan kita dulu, itu kunci sukses kita di sini ya. Pertama ya, ketika kita memulai di sini, pertama kita harus mau repot loh, repot belajar dulu nih, karena nanti apa yang akan kita ceritakan kalau kita sendiri nggak tahu apa-apa, gitu loh, seperti itu. Pertama minimal karena kita di sini kelihatannya ini bisnis simple, tapi rumit tapi simple, unik kan, gitu loh, seperti itu.
Sebenarnya kalau kita ikutin saja, jangan ada yang di-skip. Ya, termasuk membuat token pocket. Token pocket itu bukan sesuatu yang gampang loh. Memang install gampang, tapi menghafal isi-isi dalamnya gampang nggak itu? Tiba-tiba private key kita hilang, cara ngambilnya lagi bagaimana? Kan gitu, seperti itu. Jadi hal-hal yang kecil-kecil begitu jangan di-skip. Ya, yang itu yang pertama. Yang kedua, usahakan setiap pertanyaan member kita udah tahu jawabannya. Oh, ini nanti bakalan ditanya dia nanti gitu ya, seperti itu. Karena kenapa? Saya sudah mengalami di awal dulu, yang sekarang udah enak ya. Dulu aja saya mau bertanya kemana? Ke Lado. Lado kan bahasanya Rusia. Saya nggak paham itu. Gitu ya, seperti itu. Jadi mau tidak mau saya mulailah mempelajarinya, ternyata simpel banget gitu loh. Duplikasi 3 9 miliar ya, seperti itu. Dan di sini teman-teman, jangan kita anggap remeh. Jangan kita menunda-nunda ya, menunda-nunda untuk naik slot. Karena kenapa? Kalau kita slot 4, di bawah kita ada yang slot 4, kalau bisa kita di atasnya lagi 1 slot. Karena nanti tiba-tiba saja nanti mereka ada yang dapat orang maunya 5 slot. Udah lolos bonusnya. Gitu loh, seperti itu. Jadi usahakan jangan terlalu gede juga ya di awal-awal gitu. Mulai adalah dari yang terjangkau buat semua kalangan. Kalau menurut saya Tron ini sangat terjangkau sekali karena di sini apa namanya murah ya, murah untuk 3 slot aja kurang lebih 1.600.000 ya malam hari ini ya. Karena harganya masih sangat murah sekali ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian mulailah dari membangun tim kecil dulu. Jangan melihat ke atas-atas, jangan melihat yang ini udah. Jangan pernah membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain loh, teman-teman. Ya, karena semua kita pasti bisa. Semua kita pasti bisa ya. Saya juga lihat semangat dari Pak Roni, semangatnya luar biasa. Bagaimana kok bisa dapatnya jauh banget dari Pak Tohirin, Indramayu, tahu-tahu ngerekrut Pak Roni, lalu sampai ke berbagai negara, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Kuwait ya, ada dari Bu Mulyati juga ada dari Kuwait juga di sini ya, seperti